Ayo kita diskusi sebentar, oke? Seringkali orang berpikir bahwa hidup ini harus sempurna. Semua menganggap kesempurnaan adalah ujung dari sebuah perjuangan, ujung dari sebuah harapan, manifestasi yang sangat ditunggu dan dikejar. Padahal kalau kita tahu di dunia ini gak ada yang sempurna. Katanya hanya Tuhan yang sempurna. Cek, jika Anda berpikir bahwa, wah kenapa sih Tuhan kok gak bikin semuanya kaya, semuanya cakep orang. Itu kan yang Anda anggap sempurna. Jadi semua harus cakep, harus kaya, nggak ada yang sedih, nggak ada yang terluka, semuanya bahagia. Begitu kan? Ternyata yang sempurna itu adalah realitas. Itu sesuatu yang apa adanya. Penggabungan dari sesuatu yang susah, senang, ya kaya, miskin, laki-laki, perempuan, semua serba berpasangan. Artinya sempurna. Tuhan maha sempurna, tapi Anda protes. Jika Anda berpikir bahwa Tuhan itu maha sempurna, kenapa Anda protes? Semua katanya harus senang, harus bahagia, harus kaya, harus cakep, ya, harus cantik semuanya, harus ganteng. Ternyata nggak begitu kan kehidupan nyatanya. Jadi kehidupan yang sempurna itu sebenarnya nggak ada, tapi menuju sempurna atau approximate, mendekati sempurna. Itu kan sebenarnya ada dalam ukuran pemahaman dan batin Anda sendiri. Sesuatu yang Anda lihat cakep, keren, bagus, nggak melulu buat orang lain juga sama kan cara pandangnya. Anda meminang seseorang, wah pacar gue keren banget, tapi menurut orang lain mungkin lu nggak salah, ternyata pacarnya kurang cakep. Bisa terjadi kan? Jadi sempurna itu sebenarnya perasaan, cara kita menilai pikiran dan perasaan kita sendiri, karena estimate-nya ya, ketepatannya hanya ada pada diri Anda masing-masing. Nggak semua apa yang Anda lihat sempurna, orang lain mengatakan sempurna, dan sebaliknya. Nggak semua yang orang lain katakan sempurna buat Anda sempurna. Seperti itu. Jadi itulah indahnya kehidupan ini. Kenapa sih nggak kenyang terus aja, nggak usah pakai makan? Biar nggak ada rasa lapar. Wah, Anda nggak pernah mencicipi ya, menikmati semua makanan yang ada di alam ini yang tercipta terus menerus ya, sehingga itu Anda malah ketinggalan zaman. Lu nggak tahu makanan ini lagi viral, nggak tahu. Jadi Anda nggak pernah akan tahu perkembangan karena hidupnya adalah dinamis. Oke, sekarang kita kaitkan dengan kesempurnaan cara pandang kita terhadap sesuatu yang telah berakar, mendoktrinasi, membuat dogma-dogma sehingga kita ada dalam kontrol sesuatu. Oke, kita mulai. Sadari bahwa propaganda setiap para pemuka agama adalah dia memunculkan predikat atas nama Tuhan, pahala, surga. Itu terus dipropagandakan seolah-olah itu adalah tujuan utama dan menjual Tuhan sebagai ujung jalan moralitas, sehingga ada jarak ya, gap yang panjang, gap yang jauh antara Anda dan Tuhan, sehingga saat ini masih banyak yang punya cara pikir yang seperti itu. Terkait dengan kata sempurna tadi, praktis orang mengaitkan dengan sebuah kesucian. Di dalam agama ya, orang berpikir bahwa harus suci dulu baru kita akan berjumpa atau mengenal Tuhan. Ini yang sering kali membuat jarak yang jauh antara diri Anda dengan Tuhan Anda sendiri. Anggap saja moralis ya para pemuka agama, karena dia mengajarkan ujung-ujungnya adalah tentang moral. Ini bukan soal berbicara tentang aturan, kita harus begini begitu, harus menjalankan ritual, harus menjalankan step-step sehingga kita harus menjadi suci sesuai dengan ukuran para pemuka agama atau orang yang menyatakan dirinya jadi moralis. Seringkali berpikir bahwa kita harus ritualistik atau ritualism, mengerjakan sesuatu yang ritual seolah-olah itu adalah cara satu-satunya untuk bisa kita berjumpa dengan Tuhan atau mengenal Tuhannya. Sehingga orang mengerjakan ritual harus mati-matian, harus sungguh-sungguh. Yang distempel harus wajib, hukumnya wajib, pokoknya harus dan harus. Kalau enggak dikasih ajab, dikasih neraka, dikasih siksaan, berarti dia melawan Tuhannya. Ini pernyataan-pernyataan dogmatis seperti ini yang harus dibongkar, karena ini adalah pembunuhan akal ya dan karakter Anda sendiri. Inilah pembunuhan massal untuk akal, cara pandang Anda sehingga tidak sehat lagi, sehingga mata Anda tertutup, hati tertutup, pikiran dibombardir agar hanya ada kata harus, percaya saja, jangan protes. Seolah-olah ada aturan Anda layak dan tidak layak ya. Wah, ini ngeri kali.
Siapa yang menentukan layak dan tidak layak? Sedangkan itu adalah pencapaian sebenarnya, pencapaian titik kesadaran. Sehingga Anda mampu mengenali diri Anda dan bertemu dengan Tuhan Anda. Itu hanya sesuatunya Anda bisa kerjakan dalam tempo yang sangat singkat. Nggak perlu bertahun-tahun terus menjalankan hal-hal yang bersifat ritual. Karena itu mendapatkan kewajiban sehingga Anda harus suci dulu ya, baru bisa bertemu dengan Tuhannya. Ini satu kesalahan yang sangat fundamental yang sudah ada didera untuk setiap para penganut agama. Padahal kan ini hanya satu keadaan yang harus dijumpai atau harus dirasakan, yaitu kesadaran. Kesadaran pada saat titik keheningan, kesejatian diri kita, kita berpulang kepada kesejatian kita, itulah yang harus kita sadari. Itu yang harus kita pahami sesungguhnya. Hanya saya katakan tidak perlu sebuah kesempurnaan untuk kita bisa bertemu dan bersatu dengan Tuhan. Karena itu bukanlah suatu persyaratan yang mutlak. Karena akan menciptakan ya penderitaan batin yang gak habis-habis. Anda merasa diri Anda belum mampu, belum sanggup, belum suci, belum bisa, belum pintar, belum bisa memahami arti kehidupan ini. Apalagi seorang merasakan dirinya hina, itu gak akan selesai. Tuhan tidak pernah menunggu versi yang sempurna dari diri kamu. Dia hanya menunggu kesejatian, keaslian, kefitrahan diri kamu. Atau keaslian diri kamu sendiri. Jadilah diri Anda yang seutuhnya. Ada senang, susah, Anda hanya menikmati. Hanya sensasinya saja yang harus Anda sadari. Ketika terjadi sesuatu dalam perjalanan hidup Anda, ya Anda ini adalah layar sebuah bioskop. Kalau filmnya lagi kebakaran, Anda nggak harus main tercebur dalam kebakaran itu. Filmnya tentang kesedihan, Anda nggak harus larut dalam kesedihan itu. Filmnya tentang kesulitan-kesulitan sehingga Anda harus larut di dalam kesulitan itu. Sehingga itu adalah pantulan kejernihan jiwa Anda sendiri yang harus Anda keluarkan, harus Anda tampilkan. Harus Anda sadari bahwa aku ini adalah layar. Ketika filmnya selesai, ya selesai semuanya. Nggak harus jadi arungan batin yang terus-menerus dipendam sehingga itu menjadikan samskara atau pendeman-pendeman batin dalam jiwa Anda yang nggak pernah selesai. Filmnya selesai, ya selesai. Layar tetap bersih dan putih. Seperti awal saat film dimulai atau saat film berakhir. Karenanya Tuhan bukan untuk ditemukan, tetapi untuk disadari. Jadi Tuhan bukan untuk ditemukan atau dicapai dengan cara hal-hal yang menyakitkan diri sendiri. Karena tidak pernah ada perkataan Tuhan bahwa sakitilah dirimu baru kamu akan berjumpa dengan aku. Hanya cukup dengan disadari Anda hadir di saat ini, jangan berpikir besok ataupun kemarin. Seringkali orang seperti itu ya, ketika dalam suatu acara, dalam suatu momen tertentu, pikirannya harusnya ada di momen itu, harusnya senang, bahagia, menikmati, dan juga memahami kondisi realitas yang sedang terjadi dan Anda alami saat itu, tapi pikiran Anda ada di masa lalu, ya, ada di masa yang akan datang. Dengan cara apa? Anda berpikir sehingga, wah urusan gue belum selesai nih di kantor, besok gimana ya? Sehingga Anda jadi nggak fokus di acara itu, sehingga rasa bahagianya jadi terkurangi. Bisa jadi hilang karena pikiran Anda sudah ketakutan di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi, dan itu hanyalah bayang-bayang saja. Anda jangan masuk di alur cerita, tetapi Anda hanya menyaksikan. Kita ini sebagai penyaksi, jadi nggak usah ikutan jadi aktor di dalamnya. Seperti itu ya. Makanya di dalam agama diajarkan segala ritual itu hanya sifatnya bisa cenderung itu penyiksaan diri ya, harus berpuasa. Oke, kalau tujuan yang baik misalkan untuk mencapai sesuatu kesehatan, menjadikan pola hidup yang lebih baik, nggak masalah, good. Tapi kan seringkali orang memaksakan diri, sholat berpuluh-puluh rakaat sampai dia letih dan sakit, dan juga berpuasa sampai dia hancur, rusak ya, lambungnya rusak, dia berpuasa terus. Nggak usah dengan cara seperti itu. Kita hanya masuk ke dalam kondisi saat ini dan menyadari inilah keadaan, inilah realitas, inilah hidup yang dibilang hidup dihidupkan oleh Sang Yang Maha Hidup. Nikmati apa yang terjadi saat ini, jangan pernah berpikir di luar kondisi yang sedang present, yang sedang berjalan. Sehingga hidup Anda akan sangat paham, sangat menikmati, sangat loyal terhadap diri Anda sendiri. Sehingga Anda akan merasakan apa kata nikmat. Kapan tidak bersyukur? Ketika Anda tidak menikmati kondisi yang sedang Anda jalani. Itu tidak bersyukur. Hidup ini adalah panggung sandiwara ya. Ayat-ayatnya juga ada di kitab suci bahwa kita inilah sedang bersenda gurau atau kita sedang dalam game, suatu permainan. Jadi dunia ini bukanlah sekolah atau tempat penyiksaan diri, tetapi dunia ini adalah taman bermain kesadaran. Bukankah kita semua ingin merdeka?
Jangan terjebak dalam doktrin dan dogma. Ayo kita merdeka. Sehingga pikiran merdeka, jiwa juga tenang. Ketika jiwa tenang, semuanya berjalan dengan baik. Bukankah setiap pekerjaan apapun yang sedang Anda hadapi harus dengan jiwa yang tenang? Dengan jiwa yang tenang, kita dapat melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaan, semua aktivitas kita dengan baik dan sehat secara pikiran, dan juga menyehatkan tubuh kita juga. Sadari Anda sedang terjebak dalam dogma dan doktrin. Bebaskan diri Anda, jiwa Anda dari keterikatan. Jadi kapan disebut dengan hamba? Saat dia memahami, menikmati, merelakan segala apa yang sedang terjadi dan dijalani dengan menyadarinya. Itulah yang disebut dengan hamba atau orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang diberi akal. Jadi berhenti mengejar kesempurnaan. Jadilah dirimu apa adanya. Terimakan segala yang terjadi, gelap dan terang. Terimakan segala yang terjadi, susah dan senang. Anda adalah hamba yang terbaik bagi Tuhan. Salam.